Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini adalah video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Gregorius Agagana Munisianto dari Prodi Arsitektur Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan. Isi video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penjelasan RPS, dan yang kedua adalah rekaman proses belajar mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Dokumentasi Informasi Proyek Arsitektur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS yang harus diambil oleh mahasiswa di semester ke-7 atau tahun ke-4. Bentuk kegiatan utamanya adalah perkuliahan tatap muka dengan praktik di lab komputer. Dengan dosen mengampu dan koordinator mata kuliah ini saya sendiri. Mata kuliah ini mengajarkan pentingnya dokumentasi dalam proyek arsitektur, mencakup teknik penyusunan dokumen proyek, pengelolaan informasi, dan penggunaan perangkat lunak dokumentasi. Mahasiswa mempelajari cara membuat laporan proyek, mendokumentasikan proses desain, dan mengelola data proyek secara efisien melalui platform Building Information Modeling atau BIM. Mata kuliah ini juga mempersiapkan mahasiswa mengambil sertifikasi SKK BIM Koordinator jenjang 6 setelah lulus nantinya. Di mata kuliah ini, kita menggunakan aplikasi wajib desain authoring, yaitu Autodesk Revit, dan Common Data Environment, yaitu Autodesk Forma for Construction. Terdapat 4 bahan kajian di mata kuliah ini. Yang pertama adalah BK19, presentasi dan komunikasi proses perancangan, BK35, keperanatan bangunan, BK36, sikap kritis dan bertanggung jawab, BK39, perangkat lunak dalam desain dan konstruksi arsitektur. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah CPL 11, mendesain arsitektur komprehensif terintegrasi penelitian, dari identifikasi masalah hingga presentasi proses desain dalam berbagai format. CPL 18, menyimpulkan hak tanggung jawab eksklusif arsitek serta memahami undang-undang bangunan yang relevan dengan fokus keselamatan publik dan hak milik. CPL 19, menunjukkan sikap bertanggung jawab, etika akademik, kepekaan lingkungan dan kepedulian sosial secara mandiri maupun berkelompok. Dan CPL 21 mendemonstrasikan keterampilan teknologi masa depan untuk mengeksplorasi masalah perkotaan dan arsitektur serta menghasilkan karya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPL dan diukur melalui rubrik penilaian nantinya terdapat 4. Yang pertama, CPMK 1, membuat dokumentasi proyek arsitektur di setiap tahapan desain, konseptual skematik DED, melalui gambar kerja 2D dan model informasi bangunan 3D. CPMK 02, menjelaskan hak dan tanggung jawab arsitek dalam dokumentasi proyek arsitek melalui presentasi dan laporan. CPMK 3, menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mengumpulkan dan mempresentasikan tugas tepat waktu. CPMK 4, membuat dokumentasi proyek arsitektur di setiap tahapan desain menggunakan software BIM Authoring. Terdapat sub CPMK di mata kuliah ini yang menjadi kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Sub CPMK 1, secara individu, mahasiswa mampu membuat BIM model dari studi kasus, konseptual sampai DED menggunakan software BIM Authoring. Sub CPMK 1.2, secara individu, mahasiswa mampu membuat dokumentasi proyek arsitektur yang di-generate dari BIM model. Sub CPMK 21, secara berkelompok, mahasiswa mampu menguraikan hak dan tanggung jawab arsitek dalam kolaborasi BIM melalui laporan ilmiah. Sub CPMK 31, secara individu, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mengumpulkan dan presentasikan tugas tepat waktu. Sub CPMK 41, secara berkelompok, mahasiswa mampu mengkoordinasikan dokumentasi dan proses submission approval menggunakan BIM Authoring dan CDE. Komponen penilaian terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah project dengan bobot 50%. Ini merupakan tugas individual, pemodelan dan dokumentasi proyek dengan BIM Authoring software yang dikumpulkan di 2 milestone, yaitu pada saat UTS dan UAS. Kemudian UAS ini adalah tugas kelompok, di mana mahasiswa secara berkelompok mampu memanage dan mengkoordinasikan BIM model dan dokumentasi dalam Common Data Environment. Kemudian, tugas ini berupa laporan ilmiah kelompok dengan bobot 10%. Laporan ilmiah kelompok ini dibuat untuk menjelaskan tahapan desain, peran arsitek, prinsip BIM, interoperability, dan intermerging teknologi. Jadi, ini adalah teorinya. Dengan demikian, komponen penilaian ini ketiganya mencapai 100%.
Berdasarkan pemetaan penilaian per sub CPMK 4.1 itu adalah 40%, sub CPMK 3.1 10%, 2.1 10%, sub CPMK 1.2 20%, dan sub CPMK 1.1 20% juga. Dengan sumber penilaiannya, sub CPMK 1.1 dan 1.2 itu adalah berdasarkan project, kemudian sub CPMK 21 berdasarkan tugas kelompok, sub CPMK 31 berdasarkan project juga, dan sub CPMK 41 berdasarkan UAS kelompok. Peta 16 minggu perkuliahan dibagi menjadi 3 fase besar. Yang pertama adalah fondasi BIM dan segala macam teori yang berhubungan dengan dokumentasi proyek arsitektur. Kemudian yang kedua adalah project modeling dan dokumentasi yang banyak berpraktek di lab komputer nantinya. Kemudian BIM manajemen dan kolaborasi yang dikerjakan secara berkelompok oleh mahasiswa di perkuliahan di lab juga. Di 16 minggu pertemuan ini, pemetaannya kurang lebih sebagai berikut. Di minggu pertama adalah pengantar mata kuliah, merupakan tahapan desain, peran arsitek, pengantar BIM, dan introduction to Autodesk Revit. Kemudian minggu kedua sampai ketujuh, ini adalah project modeling, untuk memodelkan objek arsitektural, struktural, sirkulasi vertikal, hingga dokumentasi awal. Di minggu ke-8, ini milestone pertama adalah project 50% UTS, di mana di minggu ke-8 ini tugas project tersebut akan diberikan feedback pertama untuk nanti disempurnakan di akhir sesi perkuliahan di minggu ke-16. Di sini mahasiswa secara individu diwajibkan membuat gambar kerja rumah 2 lantai. Kemudian di minggu 9 sampai ke-15 merupakan pekerjaan kelompok bersama mahasiswa. Ini mengenai BIM Management dan Common Data Environment. Di sini mahasiswa mendapat feedback, terus bagaimana mereka mengelola manajemen BIM sesuai dengan ISO 19650, menggunakan platform Autodesk Forma untuk Common Data Environment, membuat federated model, berkolaborasi, dan membuat BIM untuk BIMUSE 5D atau BOQ. Di minggu ke-16, minggu terakhir, ini adalah UAS, pengumpulan, di mana di minggu ke-16 ini disubmit seluruh project, mulai dari studi kasus grup project sampai perbaikan dari project individu UTS. Secara peraturan kampus, kehadiran minimum dari seluruh perkuliahan ini adalah 80%, 13 dari 16 pertemuan diwajibkan untuk dapat mengikuti UAS. Dan demikian adalah daftar pustaka utama yang digunakan berdasarkan SKKNI, kemudian berdasarkan bahan ajar, BIM for Small Design Firm, BIM for Engineer, dan kursus lengkap BIM Revit untuk modeling bangunan. Kemudian ada pustaka pendukung berdasarkan hasil penelitian bersama mahasiswa-mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya yang juga dipresentasikan di konferensi Kadria. Ya. Kalau ini pintu saya hapus di 3D, di dana ini dia akan hilang juga. Jadi artinya setiap gambar yang ada di sini itu relate satu sama lain. Ya, antara denah tampak potongan 3D itu akan relate satu sama lain. Jadi istilahnya dulu pada saat BIM pertama kali keluar, gitu ya, kurang lebih tahun 90-an lah ya. Itu ada semboyannya adalah draw it once. Jadi kalian cuma menggambar sekali. Gitu ya. Pada saat kalian menggambarkan denah, 3D-nya dia juga akan langsung jadi gitu ya. Kalau kalian mau bikin potongan, bikin potongan ya, potongan. Saya mau bikin potongan pelintang nih di sini ya. Ini saya akan bikin section. Sini ya, section. Nah ini kalau saya buka, nah ini jadi section nih. 125 nih saya gedein skalanya. Shaded lah, shaded view, biar ada warnanya. Nah, jadi kan sectionnya. Ya. Jadi prinsipnya adalah si
gambar-gambar ini relate satu sama lain. Nah, kenapa ini begini? Nah, ini kita akan lihat ya. Ini ada teorinya sebenarnya ya. Masalah tadi misalkan kalau kalian tadi kan makanya saya tanya, kalau misalnya denahnya berubah, kalian akan ngulang kan, ya kan? Ngulang. Nah, prinsipnya gini ya. Coba kita lihat nih. Perbedaannya CAD dengan BIM. Kalau CAD gambar itu satu-satu, ya. Tadi kalau berangkat dari denah terus dijadiin 3D ke SketchUp, dibikin potongannya dibawa ke CAD lagi, itu adalah sudah gambar yang masing-masing terpisah. Ya. Artinya dia berdiri sendiri. Makanya kalau kalian ubah satu gambar, kamu mesti ubah satu-satu nih gambar yang lain, gitu ya. Tapi kalau kita bicara dengan BIM, gitu ya, BIM itu berangkat dari model, Building Information Modeling kepanjangannya. Jadi selalu ada model, ya. Nah, model ini itu akan digunakan untuk membuat gambar-gambar kerja yang lain denah tanpa potongan sekaligus hitungannya ini, gitu ya. Hitungan di sini secara otomatis, gitu ya biasanya. Jadi kita bisa tahu nih panjang dindingnya berapa, luas dindingnya berapa, luas lantainya berapa. Karena kita punya model tadi. Nah, model tadi itu ada istilahnya intelligent object gitu ya. Nah, BIM ini apa? Jadi BIM ini kalau berdasarkan definisinya gitu ya dari internasional, ini merupakan satu sistem untuk mengapproach building design and construction gitu ya. Pada seluruh lifetime building lifetime-nya, kemudian berkoordinasi dengan multidisiplin ya. Jadi pada satu proyek bangunan sebenarnya kalian sebagai arsitek gak akan bekerja sendiri. Kalian akan bekerja sama dengan engineer. Engineer ada struktur yang hitung dia kuat atau enggak, ya kan? Kalau Peter Bios kan ada Venus Trust, utilitas sama firmitas kan. Nah, ini sebenarnya dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda, gitu ya. Utilitas itu biasa dikerjakan oleh MEP Engineer System, gitu ya. Kemudian, nah untuk menjembatani ini semua, karena ini kompleks, gitu ya. Bangunan itu satu benda yang kompleks, gitu ya, multidisiplin di dalamnya. Kita butuh jembatan ya di situ ya untuk bekerja sama antar pihak. Ya di sini ada BIM model ini selalu akan menghasilkan namanya virtual building. Jadi satu building model yang bisa digunakan oleh seluruh pihak yang berbicara dalam building language yang sama. Ya. Kemudian dia mendukung namanya integrated project delivery. Ini kalau definisi PUPR. Jadi BIM itu merupakan satu 3D model yang di dalamnya ada database informasi yang terkelola, ya, dan integrasi gitu ya, terus visualisasi dari setiap tahapan proyek. Nah, kalau lihat definisinya tadi, ini kan dia luas banget ya, si BIM ya. Sebenarnya ada banyak software yang mendukung si BIM ini, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita petain semua softwarenya. Tab itu gunanya buat ganti seleksi. Jadi misalnya ini kan objek itu lumuk-lumuk ya. Bisa ganti seleksi. Kita buka. Kamu melihat lagi ya? By the way, navigasinya ini kayak di ini kebalikan dari SketchUp. Kalau 3D, jadi kalau 3D ini kalian puternya shift klik tengah. Kalau klik tengah di mouse itu buat panning. Kalau kalian sambil tahan shift itu buat rotate. Nih ya. Oke, sekarang kalau kita pilih satu kolom seperti ini, kalian lihat di properti sebelah kanan.
Nah, di properti ini ada tadi informasinya. Ya, by the way, kalau properti yang ketutup ini kalau properti yang ketutup, kalian bisa munculin lagi dengan klik kanan di layar, klik kanan di area yang kosong, terus keluarin properties. Ya. Kalau project barusan ketutup juga ya klik kanan di area yang kosong, terus keluarin project barusan. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya properties ya. Properties itu nunjukin properti objek yang lagi dipilih ya. Ini properti objek yang lagi dipilih. Kita bisa lihat nih kolom ini ada di ini satuannya ini ya, imperial ya. Terus base levelnya level berapa, top levelnya level berapa, kemudian dia existing, ternyata kolomnya existing gitu ya, diameternya berapa dan seterusnya gitu ya. Kalau kita pilih objek yang lain, misalkan kita mau pilih si jendela ini nih. Nah, ini juga sama, ada propertinya. Kita pilih dinding, ini ada properti ya. Kalau kita ambil objek apa-apa, properti ini nunjukin properti dari view-nya ya, properti dari view-nya ini. Oke. Nah, terus kita lihat user interface aja ya. User interface ini, kemudian di atas ini semua toolnya biasanya ada di atas, ada arsitektur, bukan arsitekturnya, bikin struktur, bikin baja, bikin precast, bikin sistem. Ini MEP utilitas bangunan ya. Kalau kalian di kelas ya utilitas bangunan dengan Pak M ini akan ada pakai ini nih, gitu ya. Kemudian insert ini buat masukin model lain ataupun CAD gitu ya. Terus annotate ini buat nanti anotasi, analyze ini nanti buat analisis energi dan sebagainya. Matching dan untuk site ini untuk membuat site topografi dan masa bangunan, jadi bentuk-bentuk bangunan yang rumit itu bisa pakai matching. Collaborate ini buat bekerja sama, buat kolaborasi, view buat bikin view-nya, manage nanti buat manage macam-macam settingnya, sampai terakhir nih ada adds in, sampai di modify itu kalau kalian pilih satu objek, misalnya kita pilih C. Nah ini bollard ini kita bisa pindahin misalkan dengan move, copy, rotate dan sebagainya. Oke, yang awalnya bukan bollard ini ternyata nih dalamnya bawahnya ada lagi. Nah, ya. Misalnya copy objek, kita copy objek kayak ini sama kayak kita memindahkan objek di AutoCAD atau sekitarnya. Nah, yang membedakan adalah ini penting, ada satu teori di Revit ini, yaitu tentang namanya hierarki objek di Revit. Ya. Ini ya, konsep objek hierarki. Ya. Nah, objek hierarki jadi gini, di Revit ini kan ada macam-macam objek ya. Kalau kalian bedanya dengan misalkan 3D objek di SketchUp ya, ataupun di CAD gitu ya. SketchUp itu generic model gitu ya, kayak sama kayak di Blender sebenarnya. Tapi di Revit ini kita ke define setiap objek ini apa. Misalkan ini adalah lantai floor ya, terus ada floor, ini adalah wall ya kan. Terus kemudian ini ini adalah window dan seterusnya. Jadi setiap objek dia terdefine gitu ya. Nah, karena itu
setiap objek di Revit itu punya hierarki atau pengelompokannya. Kalau kalian bikin objek di SketchUp, kalian harus mengelompokin berdasarkan komponen, kalian harus bikin komponen, terus kalian kasih nama komponennya, ya. Nah, kalau di Revit tidak, gitu ya. Jadi setiap objek ada definisinya. Nah, urutannya kayak gini, ya. Setiap objek itu punya namanya kategori yang paling atas, ya. Kalau kita lihat ya, kategori itu artinya mendefine objek itu apa? Apakah objek itu floor, wall, window, door, atau yang lain? Ya. Di bawahnya, di kategori ini menentukan konsistensi dan perilaku objeknya. Ya. Misalnya gini, wall itu bisa dipasang wall itu bisa dipasangin window sama door dan terus dia akan bolong kalau dipasangin window sama door. Ya. Kayak kalian pernah main The Sims ya? Nah, di The Sims kayak gitu ya. Jadi kalau kita pasang door sama window terus ininya bolong. Cuman di The Sims bisa jadi kamar kerja. Kalau di sini jadi kamar kerja. Nah, terus di bawahnya ada namanya family. Family ini adalah geometrinya. Jadi kayak bentuk jendela ini. Ya, ini satu family. Bentuk jendela ini sama yang kotak ini kan beda, itu beda family. Ya. Nah, family ini ada dua macam sebenarnya. Jadi dia ada yang namanya sistem family dan komponen family. Nah, apa itu? Kalau kita membuka file Revit pertama kali kita buka Revit, ini kan ada dua macam ya. Ada namanya models, ada namanya families. Jadi sebenarnya ada dua macam file di sini ya. Ada file yang model itu bangunan ya, kita lihat ya, atau project. Ada families, ini extensionnya beda. Kalau model itu RVT, model atau project RVT, families itu RFA, gitu ya. Nah, file family seperti jendela, pintu dan sebagainya. Ini tuh ada banyak di internet. Kalian bisa cari nih di bimobject.com misalnya. Coba buka ya bimobject.com. Nah, misalnya bimobject ini tempat download family memang. Jadi misalnya kalian mau cari toilet, Toto, American Standard, ini ada di sini. Nah, pintu, jendela dan seterusnya. Ini bisa di-download. Nah, ini free ya, ini free, kalian bisa sign up aja langsung gitu ya. Ini bisa langsung dipakai di project kalian. Gitu ya. Terus mau cari mesin-mesin pompa, segala macam tangki, segala macam ini ada. Ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan family atau tepatnya adalah komponen family. Sedangkan sistem family itu adalah family yang kalian nggak bisa download. Jadi kalau ini adalah yang bisa di-download, ini namanya komponen family, gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa di-download, yang udah ada di Revit langsung, itu namanya sistem family. Nah, sistem family itu contohnya misalnya dinding ini sistem family, tangga, dinding, gitu ya. Jadi objek-objek yang sifatnya bukan di-download. Floor, ini sistem family, jadi langsung di Revit udah ada, kita tinggal bikin gitu ya bentuknya. Nah, di bawahnya lagi ada type ini varian dari family-nya gitu ya. Misalnya kursi ini nih, kursi yang kalian duduk ini ada warna hitam, ada yang warnanya putih. Nah, itu biasanya type-nya berbeda gitu ya. Paling terakhir ada instance gitu ya. Nah, ini sebenarnya hierarki ini bisa kita lihat kalau kita misalnya highlight objek. Jadi kalau kita kursornya ke satu objek, di situ ada tulisannya tuh ya. Ini dia floor ya. Nah, di floor, roof, turf, nah itu ya. Nah, atau di sebelah kanan sini nih, di properties nih. Ini dia kategorinya floor, terus family-nya dia ada floor, tipenya adalah roof, turf, gitu ya. Kemudian kalau yang lain misalkan wall atau apa ya, misalnya window.
window. Nah ini window gitu ya, ini kategorinya adalah Windows, terus nama family-nya adalah window double hung, ya kan, tipenya 4,3 inch ke 80 inch gitu. Jadi itu bisa dilihat di propertiesnya ya. Nah anyway, hierarki ini menentukan semua hal yang terjadi di Revit-nya gitu ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu di-define oleh hierarki. Misalnya ini, kalau kita memilih semua objek, kita blok semuanya. Ini kan kepilih semua nih. By the way, ini seleksinya kayak di AutoCAD ya. Kalau dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu berbeda. Ya. Jadi kalau kita blok nih, blok selection seperti ini, ya. Ini kita bisa filter. Ini di sebelah kanan bawah ini ada angka ini. Kalau kita klik atau di sini gambar corong filter, itu nanti akan memunculkan kotak dialog filter namanya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita klik, nah ini kalau klik, nah ini kita bisa filter. Nah filter ini itu berdasarkan namanya kategoris. Ya, misalnya kita mau pilih wallnya aja, kita klik check none, kita centang wallnya doang. Oke, nah ini semua wall akan dipilih. Itu semua yang kategori wall akan dipilih. Semua yang bukan wall dia akan dipilih. Gitu ya. Ini. Oke, terus yang lain lagi, misalnya kita mau nge-hide dan un-hide objeknya, ya. Nge-hide dan un-hide objek itu bisa kita lihat dari ini view, terus namanya visibility graphic atau shortcutnya. Jadi betul-betul di sini punya shortcut. Ya. Visibility graphic ini shortcutnya VG. Coba kalian ketik VG di keyboard, VG itu visibility graphic. Nah, di sini kalian bisa hide dan un-hide. Misalkan semua window-nya kalian hide, uncheck. Nah, maka semua window ini kan di uncheck sama dia, di hide. Ya, atau misalnya semua wall-nya di uncheck wall. Nah, udah. Ini kan gelap. Di hide bukan berarti hilang ya, di hide itu disembunyikan. Kalau misalnya kalian punya blender misalnya atau SketchUp, bisa kreatif gimana? Buat kalian. Atau kebalikannya, bisa nggak ada lagi ke sebelah lain? Ya? Yes. Jadi sebenarnya kita bisa exchange nih data dari Revit ke software lain, ya. Atau kebalikannya dari software lain ke Revit, ya. Nah, sebenarnya workflow yang menarik ya. Ini saya kasih tahu kalian, ini adalah future soalnya. Ya. Kalau kita punya misalnya, ya, saya punya ini, kemudian saya jadi gambar kerja di Revit-nya, ya, terus ini ada dari nama T1, dari nama T2 dan seterusnya. Ya bisa. Nah, ini kan dia ada hitungannya ya tadi ya. Ada hitungannya nih. Misalkan dinding ini wall. Gitu ya, ini ada berapa gitu ya, wall ini. Gitu ya. Kemudian ini saya bawa ke Blender. Ya. Saya bawa ke Blender. Ini ada Blender. Ini saya bawa ke Blender sebagai OBJ. Ya,
filenya OBJ. Nah, file OBJ. Kan OBJ kan 3D ya. Nah, di Blender ini kalian tahu Blender itu bisa connect ke cloud. Bisa connect ke cloud, ya. Bisa connect ke cloud. Nah, ini saya bisa minta cloud ini baca dari Blender, bikin RAB-nya, harganya saya minta cloud hitung. Nah, ya. Nah, ini akan lebih gampang AI begitu, karena data dari itu rapi. Jadi ada kategori ya, di pintu, jendela, lantai dan sebagainya. Dibawa ke Blender, diekspor ke Blender. Blender ini connect dengan cloud, cloud bisa hitung berapa harganya. Nah, ini gitu workflow-nya, gitu ya. Tentunya kita harus guide si cloud-nya dia, misalnya speknya apa, rekomendasi seperti apa gitu. Dia bahkan bisa hitung dasar kuantitasnya apa, volumenya apa, terus AHSP itu analisis harga satu pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan berapa dia bisa cari standarnya. Gitu ya. Jadi ya inilah caranya workflow-nya. Ya. Gitu. Nah, jadi kebayang ya sebenarnya workflow ini kita bisa atur gitu ya dengan, karena kan tadi kalau kita balikin lagi ke list software BIM ini kan sebenarnya ada banyak ya. Jadi pada dasarnya model yang kita buat di Revit itu bisa buat apa aja, macam-macam hal gitu ya. Mulai dari bikin gambarnya, renderingnya, buat analisis, buat menghitung tadi harganya, saya bawa ke Blender sesuai AI itu harganya berapa gitu ya. Nah itu bisa. Oke, itu untuk introduction-nya ya. Saya harap ini bisa membuka pencerahan buat kalian ya di pertemuan pertama ini. Dan di kelasnya pas. Anyway, oke, karena ini akan praktek kebanyakannya. Ini sebelum saya tutup ya. Ini saya akan kasih pengumuman dulu gitu ya. Jadi untuk di pertemuan berikutnya kalian diminta membawa case ya, ini case tadi proyek rumah dua lantai ya. Rumah dua lantai gambarnya yang lengkap ya, gambarnya yang apa gitu ya. Luasnya 100 sampai 300 meter persegi gitu ya. Terus kemudian ya gambar selengkap mungkin, ini ada setiap orang harus berbeda ya. Ini yang akan jadi proyek yang kalian mesti modeling dan dokumentasikan gitu ya selama mata kuliah ini gitu ya. Jadi sampai sampai tes dan UAS gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ya. Enggak. Oke, sip. Kalau gitu sudah selesai. Thank you semuanya sudah hadir. Demikianlah pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kepada para asesor sertifikasi dosen, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.